Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastana bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Abna'i tullab, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Takallamna an babi ma jaa fi dhabhi li ghairillah wa intahayna minhu. Wal an na'ti ila babin jadidin ala wa huwa la yudhbahu lillah bimakanin yudhbahu fihi li ghairillah. Safha 85. Tidak boleh disembelih karena Allah di suatu tempat yang di situ dilakukan penyembelihan untuk selain Allah. Kalau pada bab sebelum bab ini ya syabab, ya abna'i tullab, ditekankan bahwasanya menyembelih itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Fasalli li rabbika wanhar. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Adz-dzabhu lillahi subhanahu wa ta'ala. Niyatuhu labudda lillahi subhanahu wa ta'ala. Amma fi hadzal bab, adapun di dalam bab ini, adz-dzabhu lillah, niatnya sudah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Niatnya sudah ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, menyembelihnya di tempat yang biasa atau pernah yang sudah dilakukan atau biasa untuk penyembelihan selain untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk sonam berhala. Wa hadza la yajuz. Kalau ini tempatnya, kalau bab ini adalah tempatnya, kalau yang bab sebelumnya adalah niatnya. Ya, niatnya. Taib, adunu mafhum. Perbedaan antara bab ini dengan bab sebelumnya. Qaulullah subhanahu wa ta'ala fi surati Taubah, la taqum fihi abadan la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Jangan kamu berdiri sholat di masjid itu selama-lamanya. Di masjid itu. Jangan kamu berdiri untuk sholat di sana. La masjidun ussisa ala taqwa, sungguh masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan, yaitu Masjid Nabawi. Dari sejak awal pembangunannya, itu lebih berhak untuk kamu sholat di sana. Sebab di dalam masjid tersebut banyak orang-orang yang mencintai untuk membersihkan dirinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga cinta kepada orang-orang yang mau membersihkan dirinya. Abna'i tullab, a'azzani Allah wa iyyakum. Na'ti ilal mufradat. Yuzbahu fihi li ghairillah ay u'idda lidzalika wa qussida min ajli. Ya, ini dipersiapkan dan diniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. La taqum fihi, la tusalli fi masjidid dirar. Jangan kamu salat di masjid dirar. Pada zaman Nabi SAW, orang-orang munafik membangun masjid saingan dengan masjid yang dibangun oleh Nabi SAW, yaitu Masjid Nabawi. Mereka orang-orang munafik membangun masjid yang lain.
Mereka meminta supaya Nabi dan para sahabat juga sholat di masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, menegaskan di dalam ayat surat At-Taubah ini bahwa la takum fihi abadan. Kalian jangan pernah sekali-kali sholat di masjid yang dibangun oleh orang munafik. Selama-lamanya tidak boleh. Ya. Tidak boleh sholat di sana. La masjidun ussisa ay bunia. Sungguh masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan dari sejak awal pembangunan, ala taqwa ala ta'atillahi wa rasulih, itu lebih berhak untuk kamu sholat di situ daripada sholat di masjid diror, masjid yang memecah belah persatuan kaum muslimin. Nah ini. Al-makna al-ijmali lil ayat. Yanhallahu subhanahu wa ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam anis salati fi masjidid dirar alladhi banahul munafiquna mudaratan li masjid Quba wa kufrun billahi wa rasulih. Wa talabu minar rasuli sallallahu alaihi wasallam an yusalliya fihi liyattakhidu min dhalika hujjatan wa yubarriruna biha amalahum wa yastatiruna biha batilahum. Fawa'adahumullah fawa'adahum sallallahu alaihi wasallam an yaf'ala ma talabu wa lam ya'lam qasdahum sayyi. Fanahahu Allahu an dhalika wa hathahu 'ala as-salati fi masjid Quba alladhi buniya 'ala ta'atillahi wa rasulih aw fi masjidihi sallallahu alaihi wasallam ala ikhtilafi bainal mufassirina fi dhalik. Thumma athna ala ahli dhalikal masjid bitatahhurihim minasyirki wan najasat wallahu yuhibbu min hadihi sifatuh. Naam, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala melarang Rasulnya untuk sholat di masjid Diror yang telah dibangun oleh orang-orang munafik. Karena mereka tujuan membangunnya adalah ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka orang-orang munafik meminta kepada Rasulullah agar mau sholat di masjid yang mereka bangun. Supaya mereka dikatakan orang yang baik, orang yang bertakwa, orang yang taat kepada Allah. Dan menyembunyikan kejahatan mereka. Maka karena Rasulullah SAW tidak mengetahui niat mereka, karena memang Rasulullah adalah manusia biasa, tidak tahu ilmu yang gaib, tidak tahu isi hati orang lain. Rasulullah pun menjanjikan, iya, nanti kami akan sholat di masjid yang kalian bangun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan Nabi SAW supaya jangan sholat di sana. Baik di Masjid Quba ataupun di Masjid Nabawi, sholatnya harus di Masjid Quba atau di Masjid Nabawi. Tidak boleh sholat di masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik. Tidak boleh. La takum fihi abadan. Karena pembangunan mereka tujuannya adalah untuk memecah belah umat, memecah belah para sahabat. Maka jangan kamu sholat di sana. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat tersebut juga memuji orang-orang yang melakukan sholat di Masjid Quba ataupun di Masjid Nabawi, bahwa mereka adalah orang-orang yang mau mensucikan dirinya dan mereka adalah orang-orang yang bersih dari sifat kemunafikan. Munasabatul ayati lil bab. Apa hubungan ayat ini dengan bab? Tidak boleh disembelih karena Allah di tempat yang disembelih untuk selain Allah. Apa hubungannya dengan ayat ini? Hiya qiyasul amkinatil mu'iddati lidzabhi li ghairillahi 'alal masjidil ladzi u'idda li ma'siyatillahi fi man'i ibadatallah fihi. Ini adalah kias. Kias. Disamakan bahwasanya kias dalam hal tempat. Tempat yang dipersiapkan untuk menyembelih sembelihan kepada selain Allah dikiaskan dengan masjid. Dikiaskan dengan masjid. Bahwasanya orang-orang munafik itu mereka membangun masjid
karena kemaksiatan kepada Allah. Nah, orang yang menyembelih di tempat yang disembelih untuk selain Allah juga sama, untuk memecah belah dan untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama kedua-duanya. Yang satu adalah untuk menyembelih, yang satu adalah untuk salat. Ma yustafadu minal ayat man'udz dzabhi lillahi fil mawadi' al-mu'iddati lidzabhi li ghairi. Dilarang menyembelih korban hewan meskipun niatnya karena Allah di tempat-tempat yang sudah dipersiapkan untuk beribadah, untuk berkorban, untuk menyembelih kepada selain Allah. Umpamanya di daerah antum ada suatu tempat yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrik, menyembelih hewan di situ kemudian dipersembahkannya kepada selain Allah, entah kepada kuburan, entah kepada wali, entah kepada penunggu lautan, kepada penunggu tanaman-tanaman, pertanian dan sebagainya. Maka sebagai seorang yang bertauhid tidak boleh menyembelih di tempat tersebut. Cari tempat yang lain meskipun niatnya adalah ikhlas karena Allah. Meskipun tujuannya adalah lillah, tidak boleh, tapi tempatnya di situ. Carilah tempat yang lain. Masih banyak tempat yang suci. Masih banyak tempat yang tidak diperuntukkan untuk persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sanian, istihbabus salati ma'al jamaah, istihbabus salati ma'al jamaah as-salihina al-mutanazzihina an mulabasatil qadhurat. Dianjurkan untuk sholat berjamaah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang mensucikan hatinya. Dianjurkan untuk selalu sholat berjamaah dengan kaum muslimin yang mereka itu jauh dari perbuatan-perbuatan sifat kemunafikan. Salisan antum sholat di masjid, umpamanya masjid pesantren Al-Lu'lu' wal Marjan, insya Allah di situ adalah para orang-orang yang para musollinya adalah orang-orang yang betul-betul menginginkan kebaikan, al-muwahhidun mereka, orang-orang yang menghafal Quran. Alhamdulillah kita diberikan tempat yang begitu nyaman, begitu terhindar dari kemunafikan. Salisan istihbabul mahabbati lillahi, istihbabu mahabbati lillahi alal wajhil laik bihi subhanah kasairi sifati. Di situ juga ada anjuran untuk mencintai Allah, menetapkan sifat mahabbah lillahi sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki dari sifat cinta tersebut. Allah memiliki sifat cinta, maka sifat cintanya Allah berbeda dengan sifat cintanya makhluk. Rabi'an al-hathu ala isbaghil wudu' wa tatahhur minan najasat. Di dalam ayat ini juga ada anjuran dan motivasi untuk senantiasa menyempurnakan wudu sesuai dengan batasan-batasannya. Tangan sampai pergelangan tangan, kaki harus kena kedua mata kakinya, wajah harus sampai ke perbatasan wajah dengan kepala, telinga juga demikian, rambut dan begitu seterusnya. Untuk menyempurnakan wudu dan mensucikan diri dari hal-hal yang kotor, yang najis. Khamisan anna niyata tu'athiru fil baqa. Bahwa niat itu berpengaruh pada tempat. Niat itu berpengaruh pada tempat. Niat kita baik, namun tempatnya buruk, tempatnya busuk, ya akan mempengaruhi niat kita. Akan mempengaruhi niat kita. Sadisan wa huwal akhir ya ikhwati masyru'iyatu saddud dzara'i al-mufdiya ila syirik. Selalu syariat itu kaidahnya adalah membenteng, menutup diri, menutup pintu-pintu menuju kepada perbuatan syirik. Menutup celah, menutup rapat-rapat celah-celah yang mengantarkan kepada perbuatan syirik. Memang menyembelih di suatu tempat yang biasa digunakan untuk berkorban, untuk menyembelih kepada selain Allah, bukanlah hal yang termasuk dalam kategori syirik.
Namun ditutup terlebih dahulu. Jangan dilakukan di situ. Nanti khawatir akan menuju kepada kesyirikan pada akhirnya. Lidzalika saddudz dzara'i. Membantengi, menutup diri keburukan-keburukan yang akan dihadapi. Dan ini merupakan kaidah, sebuah kaidah. Ya. Seperti kita, untuk menyambut kedatangan kalian harus banyak prosedur-prosedur yang harus dijalankan supaya mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, yaitu saddudz dzara'i. Wa hakadha ya ikhwati ma aqulu lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.